saat ini tanggal 8 Januari 2023, kan masih tema yang sama, yaitu penyucian dan pendamaian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sebelum kita memasuki satu kegerakan yang besar di akhir zaman yang namanya kegerakan kuda putih, yaitu satu kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel, maka kita sendiri sebagai bangsa dari jaitun liar, maka kita harus disucikan, diperdamaikan dari segala dosa, dari segala keinginan daging, bahkan dari segala macam keinginan-keinginan yang buruk. Saudara, orang kalau pikirannya itu tidak suci, tidak kudus, saudaraku, ini susah menerima berkat. Kemudian selanjutnya juga orang kalau pikirannya itu tidak suci, tidak kudus, itu susah memperoleh mujizat-mujizat. Sebab itu di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 12 dan 13, juga di dalam Injil Yohanes pasal 22 ayat 14 sampai 22 itu Tuhan melakukan penyucian terhadap bait sucinya. Bait suci secara jasmani ini menunjuk kepada dulu bangunan megah bait suci zaman Herodes, bait suci yang dibangun, direhab oleh Raja Herodes secara luar biasa, tetapi itu disalahgunakan oleh imam-imam sehingga Tuhan melakukan penyucian di pelataran bait suci. Demikian pula saat ini, saudaraku, sebelum kita memasuki kegerakan besar menjangkau bangsa Israel, kita sendiri ini harus disucikan, betul-betul menyucikan pikiran, perasaan kita, hati kita, perbuatan kita, supaya betul-betul kita itu layak menerima berkat-berkat yang ajaib dari Tuhan. Seperti di awal saya sampaikan, kalau pikiran kita itu kotor, jangankan menerima berkat, saudaraku, menerima pewahyuan, menerima pembukaan rahasia firman itu susah. Sudah kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 12 sampai 13. Ini satu nubuat penyucian bait suci Allah. Dibacakan Ibu Tami. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Amin. Saudara, jadi Tuhan menghendaki kita ini disucikan dari unsur-unsur yang tidak baik. Pikiran kita, hati kita, perasaan kita, ini kita harus beranjak dewasa, jangan sampai kita menjadi halaman bait suci Allah. Jadi dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ia berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara, orang kalau pikirannya tidak disucikan, dikuduskan, tubuh, jiwa, rohnya itu tidak disucikan dan dikuduskan, saudaraku, nanti akan diizinkan oleh Tuhan itu diinjak-injak oleh kesulitan zaman. Nanti teristimewa ini menunjuk kepada zaman antikris. Kalau dia berada di dalam suasana pelataran itu suasananya ribut seperti itu, saudaraku, suasana jual beli, bahkan dikatakan seperti itu. Pada saat itu Tuhan mengadakan penyucian pendamaian itu di pelataran, bukan berada di ruang kudus atau ruang maha kudus, karena yang dipakai untuk berbagai macam hal-hal yang buruk, keinginan-keinginan daging, jual beli merpati. Jual beli merpati itu sekarang menunjuk apa, saudaraku? Orang-orang yang berkata mengatasnamakan Roh Kudus tapi bukan, seolah-olah bahasa roh tapi bukan. Saudara, itu jual beli merpati.
mengatakan suara Roh Kudus tapi bukan, ya nubuatannya meleset. Saudaraku, makanya saudaraku, beberapa saat saya ditelepon oleh seseorang hamba Tuhan, gimana Pak Pendeta ini kita program ke depan. Saya sampaikan, kita ini dipercaya oleh Tuhan itu membawa nyawa, menyelamatkan jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa ini masuk ke surga. Jangan sampai orang yang kita bina, orang yang kita pimpin itu masuk kepada satu yang salah. Saudara, ini tanggung jawab besar. Oleh karena itu harus dilakukan penyucian dan pendamaian. Tanpa penyucian dan pendamaian, saudaraku, nanti orang akan masuk dan diizinkan diinjak-injak kesulitan di masa antikris. Namanya masa kesulitan besar. Kalau dalam kehidupan kita sekarang, tanpa penyucian dan pendamaian, kita akan diizinkan oleh Tuhan terinjak-injak oleh kesulitan zaman, terinjak-injak oleh kuasa dunia. Saudara, bukankah saudara ingin dimuliakan? Kalau ingin dimuliakan itu saudara harus melakukan penyucian pendamaian mulai saat ini di dalam tubuh, jiwa, roh kita. Jangan sampai ada jual beli binatang-binatang korban. Kalau saudara membaca dalam Injil Yohanes, yang diperjualbelikan itu di sana, ayo kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-14, ya, dibacakan sampai 15. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. 16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Amin. Cukup di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di dalam pelataran bait suci pada saat itu ada pedagang-pedagang lembu. Lembu ini mengenai perhambaan. Saudara, jadi ada semacam perhambaan, perbudakan terhadap dunia. Kalau saat ini seperti itu. Kemudian kambing domba, kemudian merpati. Nah, yang dimarahi oleh Tuhan, saudaraku, di sini dikatakan kepada pedagang-pedagang merpati. Padahal di sana ada pedagang lembu, ada pedagang kambing, tetapi yang betul-betul dimarah Tuhan itu pedagang-pedagang merpati. Karena merpati itu pada akhirnya menunjuk pada kuasa Roh Kudus. Nah, di akhir zaman kepada orang-orang yang memperdagangkan sesuatu yang seolah-olah Roh Kudus, memanipulasi pekerjaan Roh Kudus, Tuhan itu marah. Kepada orang-orang yang sedemikian, dia akan menjadi keset dari dunia ini, diinjak-injak dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Saudara, oleh karena itu, saudara jangan sampai masuk di dalam jajaran orang-orang yang memperjualbelikan merpati. Katanya Roh Kudus tapi bukan. Nubuat keliru akhirnya, saudaraku, diketawain orang. Saudaraku, seperti tadi saya sampaikan, di dalam kegerakan kitab Wahyu, dalam pemberitaan kitab Wahyu ini, saudara, kita itu membawa nyawa orang loh, saudaraku. Kita nggak membawa nyawa pitik. Saudara, kalau nyawa pitik ya mudah itu, saudaraku, dibawa ke tempat bikin sate, disembelih jadi. Tapi kita membawa nyawa-nyawa orang supaya jiwa-jiwa, nyawa-nyawa ini diselamatkan masuk surga. Ini satu pekerjaan berat. Sudah, oleh karena itu apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan sehari-hari, juga di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita harus selalu berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak berdasar pada firman itu nanti akan mengakibatkan orang-orang itu mengalami satu kesukaran besar. Kalau dulu dimarah Tuhan membuat cambuk, orang-orang ini dicambuk, diizinkan akhirnya mengalami kesukaran hidup. Kalau di akhir zaman diizinkan masuk ke dalam masa antikris. Oleh karena itu
Saya menghimbau kita semua ini mulai menyucikan tubuh, jiwa, roh kita supaya betul-betul memiliki satu keinginan yang benar dan kudus. Kalau kita melayani Tuhan, tujuan kita itu membawa jiwa-jiwa itu masuk surga. Itu minimal loh saudaraku, minimal itu. Kemudian kalau bisa saudaraku, kita membawa jiwa-jiwa itu sampai kepada kesempurnaan, namanya harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Jangan sampai kita membawa jiwa-jiwa itu, bahkan kita mengatasnamakan suara merpati, suara Roh Kudus, padahal itu bukan. Itu membuat Tuhan marah, itu jual beli merpati. Kita akan baca Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini kepada pedagang-pedagang merpati. Sekarang ini banyak saudaraku, dikit-dikit penglihatan, ngomong akhir zaman penglihatan saudaraku, visi katanya konon saudaraku. Tetapi ketika apa yang dikatakannya itu enggak benar, saudara, itu terbukti menjadi keliru. Oleh karena itu di dalam kegerakan kita Wahyu, kita belajar dari ini semua supaya ke depan apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan itu betul-betul bersandar kepada kebenaran firman, sehingga kita betul-betul bisa membawa jiwa-jiwa itu kepada Wahyu pasal 12 ayat yang kelima saat harpazo. Saudaraku, saya itu kadang heran orang itu lebih percaya dengan penglihatan-penglihatan yang tidak berdasar firman. Orang yang cerita penglihatan, wah di langit Tuhan menangis, mencucurkan darah air matanya seperti itu lebih didengar daripada yang memberitakan kebenaran firman. Ada lagi yang ngomong, wah sekarang ini sudah sangkakala yang ke-6, sebentar lagi sangkakala yang ke-7. Saudaraku, ngawur saudaraku yang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu ada kronosnya, ada kronologinya. Tetapi mengenai kairos itu Tuhan nanti yang akan menetapkan. Kronologi kita Wahyu sudah saya jabarkan. Mengenai 2 tahun pertama saudaraku, kemudian ada masa kegerakan Buddha Putih. 2 tahun pertama itu masa penyucian dan pendamaian ya saudaraku. Sekalipun saya nggak mau menyebut sekarang sudah masuk ataupun belum, karena kairos itu milik Tuhan. Tapi kronosnya saya tahu urut-urutannya, makanya saya beritahu saudara. Kemudian saudaraku, ada masa kegerakan Buddha Putih selama 9 bulan. Kemudian ada masa kandungan gereja Tuhan selama 9 bulan. Kemudian sesudah itu gereja yang sempurna akan harpazo, yang mencapai ruang kudus diungsikan, yang kanak-kanak rohani. Nah ini saudaraku, kanak-kanak rohani itu yang digambarkan oleh Tuhan dicambuk di pelataran bait suci tadi, karena mereka biasa memperjualkan merpati, memperjualkan suara Roh Kudus dalam tanda kutip ya saudaraku. Sebetulnya bukan suara roh, penglihatan. Kalau namanya mimpi itu sopo-sopo mimpi saudaraku. Setiap malam juga mimpi. Saudara tadi gitu, kalau mimpi saudara tiap hari itu saudara bukukan jadi buku gitu, tebel banget saudaraku. Saudara jadi tafsir mimpi nanti kayak kalau zaman dulu itu ada jual beli semacam buntut gitu ya saudaraku. Saya sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Jadi kalau kita beli nomornya gitu, misalnya 673 gitu. Nah ini jangan saudara beli ya kalau sekarang, kemudian beli 673 kemudian tembus saudaraku, dapat 450 kali dari yang dia belikan tadi saudaraku. Kayak gitu dulu itu saudaraku. Makanya ada lagu perdukunan ramai menyesatkan itu, Bang Roma sampai nyanyi seperti itu saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kepada topik penyucian bait suci Allah. Di akhir zaman juga akan ada penyucian seperti itu. Kita jangan bermodal mimpi. Kalau bermodal mimpi, tiap orang tuh mimpi. Anak saya itu juga tiap hari mimpi, saudaraku. Kalau dicatat saudaraku, jadi tebel banget saudaraku. Nah nanti
Ya saudara boleh ya nyatet saudara mimpi saudara itu boleh juga. Tetapi ada satu firman, antara firman dan mimpi itu ibarat saudaraku gandum dan jerami. Memang ada hubungannya tapi jauh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang kita sampaikan itu harus betul-betul berdasar kepada firman, supaya kita tidak membuat orang lain itu tersesat dan tersandung. Saudaraku, supaya kita membawa orang-orang lain itu pada kesempurnaan. Inilah kegerakan kitab Wahyu yang benar itu seperti itu, saudaraku. Membawa orang-orang itu, membawa jiwa-jiwa itu kepada minimal itu, kepada mesti selamat melebur swarga. Saudaraku, seperti itu kerinduan saudaraku. Dan teristimewa membawa jiwa-jiwa itu kepada kesempurnaan. Kita akan baca Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18 sampai 22. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Terus? Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sudah hidup, mati, dan bangkit. Itu Tuhan Yesus. Yang lain belum ada ya saudaraku. Ini harap saudara ngerti. Nanti di Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-17 dan ke-18 dikatakan, "Akulah yang hidup dan yang mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya." Itu hanya Tuhan Yesus. Daniel belum, saudara, masih nunggu nanti di akhir zaman. Yeskiel juga belum. Nah, kalau Abraham yang memangku Lazarus itu belum berada di surga Yerusalem baru, itu namanya berada di satu tempat yang namanya paradise. Itu saudaraku. Sedangkan jiwa-jiwa orang-orang yang tidak benar itu berada dalam satu tempat yang namanya Hades atau neraka kecil. Jadi semacam tahanan gitu loh saudaraku. Kalau orang itu mau dihukum saudaraku, itu ada tahanan dulu, ditahan berapa hari gitu. Saya tidak begitu paham hukum duniawi saudaraku. Nah sudah itu baru sesudah ada keputusan baru dilemparkan kepada hukuman yang sesungguhnya. Demikian pula manusia saudaraku. Saat ini mereka yang mati di dalam kebenaran berada dalam jajaran para nabi, para rasul, dalam jajaran Abraham, itu yang namanya paradise. Sudah, kemudian orang-orang yang tidak benar, saudara, itu berada dalam satu tempat yang namanya Hades atau neraka kecil. Itu belum neraka beneran, saudaraku. Neraka beneran, saudaraku. Kemudian langit baru dan bumi baru itu ada setelah pengadilan tahta putih di Wahyu. Itu saudara, kita Wahyu pasal 20, 21 itu saudaraku, itu Yerusalem baru, itu baru muncul. Sekarang belum dibikin Yerusalem baru itu. Ini masih langit lama, bumi lama. Kalau kita masuk di Yerusalem baru, itu nanti langit baru, bumi baru. Nah itu kemudian ada juga neraka. Seperti yang dikasih Tuhan, kita akan kembali kepada topik yang semula. Kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-11 ya, ayat 1 dan 2. Ini pelataran yang disucikan oleh Tuhan Yesus tadi. Saudaraku, akhirnya kalau di akhir zaman nanti akan diinjak-injak oleh bangsa lain. Dibacakan Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: "Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya." Amin. Saudara, jadi
mereka yang bersantai-santai, yang selalu berada di dalam keributan pelataran bait suci Allah, tetapi kecualikan pelataran bait suci ini karena Tuhan pernah punya pengalaman bahwa bait suci itu suasananya ribut, sedang ribut jual beli, masalah jual beli dan lain sebagainya. Itu suasana pelataran bait suci. Oleh karena itu kecualikan pelataran bait suci, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ini puncaknya. Kalau saat ini ya saudaraku, kita hendaknya berpacu di dalam rohani supaya kita masuk ke dalam posisi ruang kudus, supaya kita tidak menjadi gedibalnya dunia, kita tidak diinjak-injak oleh dunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa sedihnya kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus jadi gedibalnya dunia. Oleh karena itu, kalau sudah ingin memiliki kuasa kebangkitan, andalkan Tuhan. Saudaraku, kemudian sudah menyucikan pikiran, perasaan, perbuatan dari unsur-unsur kedagingan, dari masalah-masalah yang membuat ribut, masalah halaman, itu masalah jual beli. Saudaraku, puncaknya itu sudah kita akan baca Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 17. Ini sumber dari ributnya pelataran bait suci. Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 17. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Terus, Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Amin. Saudaraku, jadi inilah yang menjadi sumber kegaduhan suasana pelataran bait suci, yaitu ternyata masalah jual beli. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sedang kalau sudah mengurusi patung binatang itu yang erat kaitannya dengan jual beli, saudaraku, ini berbagai macam rupa-rupa kejahatan bisa terjadi, sehingga yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangannya, kanannya atau pada dahinya. Jadi yang tidak menyembah patung itu, saudaraku, di sini dikatakan, dan tidak seorang pun yang dapat menjual, yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Saudaraku, ini Tuhan terkenang dengan ketika dia menyucikan pelataran bait suci, karena pelataran itu penuh dengan roh jual beli, saudaraku. Nah, sekarang saudaraku, kita di dalam Tuhan hendaknya kita menilai segala sesuatu itu karena kasih, bukan karena roh jual beli. Kalau saya memberi pada seorang, saya itu mengasihi, bukan karena roh jual beli. Surat ini yang akan membuat kita nanti rohaninya dewasa. Kalau seseorang itu persembahan, jangan karena itu perhitungan jual beli, tapi karena mengasihi pekerjaan Tuhan, tahu kalau pekerjaan Tuhan itu butuh. Saudaraku, satu pergerakan itu sangat membutuhkan topangan-topangan. Saudaraku, jangan saudara kasihan kepada pendeta, kemudian saudara persembahan, tetapi saudaraku, karena sudah ngerti bahwa aku mengasihi Tuhan, bahwa pekerjaan Tuhan membutuhkan, kemudian sudah menopang, itu luar biasa. Saudara, jadi saya menyampaikan kepada saudara, jangan sampai kita diperbudak oleh roh jual beli, oleh harta kekayaan dunia, sehingga kita nanti digambarkan sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dibunuh itu dalam arti jasmani itu saling benci, kemudian di dalam arti di dalam arti jasmani itu kalau membunuh itu ya sudah ngerti, mateni bahasa Jawa nih. Nah, secara rohani membunuh itu sama dengan membenci. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya kita semakin dewasa di dalam iman, beranjak dari pelataran kita masuk bait suci. Kita jangan masuk kepada perkumpulan orang-orang yang jual beli merpati. Wih, kayaknya luar biasa, saudaraku. Wah, hebat mendapat
gini, saudaraku. Wah, itu viewernya luar biasa, saudaraku. Sedangkan saya yang khotbah berdoanya siang dan malam itu, saudaraku, viewernya itu sedikit. Tapi kalau yang sudah ngomong masalah langsung penglihatan, orang cerita firman, saudaraku, itu viewernya ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan, saudaraku. Jadi, saudaraku, ini keprihatinan di akhir zaman. Kita memiliki target membawa jiwa-jiwa itu kepada keselamatan, kepada surga, dan teristimewa kita membawa jiwa-jiwa itu kepada kesempurnaan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita pujikan satu pujian, besar anugerah-Mu, Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Mari kita sambil panggil berdoa.